Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam media ini bertujuan bahwasanya saya membantu santri-santri terutama di taman pendidikan Quran, yakni Riyadul Quran, agar bisa menyulam, menempel makna kitab yang kurang ketika ada di kajian klasikal. Oleh karena itu, saya membentuk media ini bertujuan agar disimak, diperhatikan, dan menempel atau menutupi kekurangan makna kitab yang ada di kitab masing-masing. Kemudian, tujuan lain ini lebih relevan daripada saya memberikan video secara langsung yang akan menghabiskan banyak kuota, terutama memori HP masing-masing. Nah, oleh karena itu, dengan segala pertimbangan, maka ikuti channel ini agar para santri, umumnya pula wali santri, bisa untuk ngaji bareng-bareng atau sama-sama. Di sini akan saya sampaikan secara rinci dan mendetail. Di sini akan saya sampaikan dengan apa yang pernah saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan klasikal atau di kelas pembelajaran. Nah, kemudian tindak lanjut dari keseluruhan kajian mencangkup tentunya seluruh materi yang nanti akan selalu kita ulas dan kita ulang di dalam media ini, dan tambahan-tambahan. Mungkin ada kitab yang tidak sempat kita kaji secara seksama di ruang klasikal, akan tetapi kita bisa simak dan bisa kaji secara seksama baik santri dan wali santri di media ini. Kiranya ini adalah mukaddimah pembukaan channel, maka silahkan kalian klik dan bagikan kepada tetangga, sanak famili. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawakan kemanfaatan dan kemaslahatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahim itu zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Maksudnya kalimah bismillah yaiku negesake sifatnya pangeran, yaitu sifatnya Rahman. Di mana sifat Rahman ini adalah sifat pemurah. Allah memberi atau mengasihi kepada seluruh makhluk Allah. Sifat Rahman ada di dunia maupun kelak di akhirat. Kasih sayang Allah itu tidak melihat taatnya seseorang, tidak melihat identitasnya seseorang. Baik muslim diberi rezeki oleh Allah, begitu pula non muslim diberi oleh Allah. Penjahat disayangi oleh Allah, karena Allah ialah zat yang maha bijaksana. Ini hakikat dari sifat Rahman Allah, di mana dia memberi atau mengasihi siapapun yang ia kehendaki. Dan tetapi sifat ini tumbuh atau diberikan untuk seluruhnya tanpa melihat status makhluk. Kemudian Ar-Rahimi, di mana sifat Rahim ialah kasih sayang, sama keduanya. Akan tetapi siapa yang kelak akan mendapat sifat Rahim Allah, di mana hanyalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, Islam laki-laki maupun perempuan. Dan ini hanya berlaku di akhirat, hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Jadi paham mengapa sifat Rahman Rahim ini ialah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara fungsinya, dan menegaskan bahwa di mana yang kita rasakan saat ini merupakan
seluruh dari sifat Allah yang maha bijaksana. Dengan kata lain, bahwasanya sifat rahim ini adalah sifat khusus yang esok di akhirat akan diberikan kepada orang-orang bertakwa. Dia sudah memandang status, dia sudah memandang dari golongan makhluk, mana hanya bisa didapatkan oleh orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi kaduwe Allah alladzi hadana kang nuduhake sapa alladzi ing kita ihada maring iki pituduh utawa karangan wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linah tadiya oleh pituduh sapa kita laula an hadana lamun ora ana utawi yen to nuduhake ing kita sapa Allahu Gusti Allah wa sunatu muga-muga utawi nambahi rahmat takdir wa salamulan keselamatan ala sayyidina iku tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad nurul hidayati kang dadi cahayane pira-pira pituduh wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi nujume rosadi kang dadi lintange pituduh. Yang perlu dipahami di sini ialah di mana kuasa Allah memberikan petunjuk kepada hambanya yang ikhlas. Oleh karena itu hendaknya kita memurnikan hati, membersihkan niat agar kita belajar itu mendapat bimbingan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika niat tidak kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita mengkaji, maka niat tersebut akan menjadi sebuah bumerang. Dengan kata lain, contoh kita belajar ilmu agama agar menjadi seorang mubaligh, agar menjadi orang yang pintar berceramah, atau bahkan ketika kita pintar ingin bagaimana caranya usaha menggunakan ilmu yang kita dapati, akhirnya menjual agama, akhirnya tidak ikhlas beramal karena Allah. Nah, ketika kita memurnikan hati niat kita, mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita untuk belajar. Allah menghendaki bagi siapa hambanya yang diberi ilmu, dan Allah pula menghendaki hambanya juga orang yang tersesat. Di sini ialah anugerah bagi kita yang mengetahui tentang seluk-beluk sebelum kita masuk ke fase belajar syariat demi untuk menegakkan agama. Yang perlu dipahami ialah apa itu alihi, kalimah alihi di sana bermakna secara umum di mana hubungan seseorang dengan ikatan nasab atau darah. Ini untuk pandangan secara umum. Siapapun yang berhubungan nasab, silsilah keluarganya atau darahnya, itu adalah bagian dari keluarga. Akan tetapi di dalam hal ini dinamakan dengan keluarga ialah di mana selain daripada hubungan nasab, ikatan daripada darah, akan tetapi juga tidak kalah penting bahwasanya keluarga-keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah doa bagi keluarga Nabi, pamannya, datuknya, dan seterusnya. Jika mereka tidak beriman pada Allah, mereka tidak percaya pada Rasul adalah utusan Allah, maka tidak masuk dalam kategori keluarga. Seperti halnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya. Mereka adalah paman, mereka adalah keluarga masih di dalam silsilah baginda Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak beriman. Maka bukanlah golongan dari keluarga Nabi SAW dalam hal ini. Kemudian wasahbihi, di mana sahabat itu ialah orang yang pernah bertemu secara langsung kepada Rasulullah SAW dengan keadaan iman. Nah, kendati pun dia bertemu setiap hari, setiap jam, setiap minggu, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka bukan dikatakan sahabat. Jadi keluarga sahabat di sini ialah mereka yang beriman. Lanjut. Wa ba'du lan ana pun utawi sakwise ngucap bismillah alhamdulillah sholawat serta salam bahadhihi moko utawi iki risalah iku durusun pira-pira pelajaran bil fikih ing dalam ilmu fikih ala madhabil Imam Syafi'i anut ing atase madhab Imam Syafi'i radhiyallahu muga-muga ngridone sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i. Takhayyartuha milihake sapa ingsun ing durus li talamidil madarisi maring
piro-piro murid madrasah al-ibtidaiyah kang bangsa kawitan wa ja'altu khalan dadekake sapa ingsun ing durus fi arbaati ajza'a lawan papat piro-piro juz mura'yan kang reksa sapa ingsun pihak ing durus kharaizan nabiyati ing pira-pira pertumbuhane akale bocah al Indonesiati kang bangsa negara Indonesia wa mulilahum lan pira-pira condong talamid wa atwara uqulihim lan pira-pira kemampuan talamid. Di sini di mana kitab fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i. Kemudian kitab ini adalah sarana untuk pelajar baik di madrasah maupun tentunya di kalangan pesantren diniyah yang digunakan di Indonesia tentunya pada umumnya. Kemudian kitab ini dibagi menjadi 4 juz, 4 buku, 4 bagian dengan tentunya mempertimbangkan kemampuan anak-anak belajar agar dimulai dari yang dasar. Ini mengikuti bagaimana pertumbuhan akal anak, kemudian kemampuan. Maka kitab ini sekali lagi sangat dasar dan ringan untuk memperkenalkan ilmu fikih. Nah, tentu ini adalah momentum untuk kita bisa memahami ilmu fikih secara mendetail agar kita paham dan tolak ukur dari segala amal yang ibadah kita adalah mengerti, memahami tentang kaidah hukum fikih di dalam syariah. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayu haqiqah yen to nyatakake sapa ingsun ma ing barang aradatu kang arepake sapa ingsun in uridu lamun ngarepake sapa ingsun illal islahi angin gawe bagus mas tato lawan selagine kuasa sapa ingsun wama taufiki lan ora ono utawi olehe nyuwun pitulung ingsun iku ila billahi kejaba kelawan Gusti Allah alaihi ing atase Gusti Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan marang Allah unibu bali sapa ingsun. Ini terakhir di mana doa agar tentunya kita bisa belajar untuk memperbaiki diri dan semoga kita mendapatkan petunjuk karena hakikat petunjuk itu hanyalah milik Allah kuasa Allah bagi hambanya siapa yang ia kehendaki dan kita hendaknya tawakal pasrah pada Allah dan tentu apa yang kita usahakan tetap selalu ikhtiar berusaha dan ketahuilah bahwa tawakal kita kepada Allah adalah memasrahkan kehidupan kita dalam segala urusannya. Nah, sekiranya di dalam mukadimah ini bisa dipahami dan nanti akan disampaikan secara kontinu atau terus-menerus dan mungkin keterangan-keterangan yang akan disampaikan berulang-ulang agar supaya santri benar-benar mengerti dan paham apa yang dikaji. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.